Kemudian soal ke-56, sebutkan macam-macam ibtida beserta contoh-contohnya. Ibtida ada dua, ibtida hasan, ibtida qabih. Pokoknya kalau memulai bacaan itu kalau kita sudah berhenti di tempat yang cocok, boleh mulai dari situ. Tapi kalau masih berkaitan dengan kata yang untuk penyempurna, maka balik mundur ke belakang sedikit. Ya, simpelnya gitu ya. Makanya kan ada kaedahnya wa kullu ma ajazul waqfa alaihi ajazul ibtida'a bima ba'dahu. Setiap yang dibolehkan wakaf pada sebuah kata atau sebuah tempat, jazul ibtida'a bima ba'dahu, boleh dilanjutkan terus. Makanya kemarin kalau di tahsin biasa saya sebut yang biasanya boleh ngulang dari situ. Misalnya melewati illa, kata sambung illa, ulang dari walakin, kemudian apalagi idza, hatta, dan seterusnya. Itu mungkin nanti untuk berikutnya saya rinci lah, mungkin ada penambahan di sini. Nah, ada ibtida qabih, memulai bacaan yang jelek. Ya, jangan mulai dari situ. Misalnya kita mulainya dari Al-Masihu ibnullah, padahal ada kalimat sebelumnya keterangannya. Wa qalu innal masih huwa ibnullah gitu ya. Jadi kita cuman dari situ Al-Masihu ibnullah. Kemudian innallaha faqir. Nah, ini bahaya sekali malah. Karena itu perkataan orang Yahudi. Qalu innallaha faqir. Mereka mengatakan kata mereka itu Allah fakir. Innallaha thalithu salasah. Ini juga bahaya. Masa kita ngulangnya dari innallaha thalithu salasah. Harusnya dia ada sebelumnya itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu salasah. Ini enggak sembarangan. Kemudian soal ke-57, sebutkan cara baca waqaf pada ta marbutah, kemudian dua huruf sukun dan bertasydid, dan tanda bulat atas alif ya, atau tanda ini ya, tanda namanya tanda alif mustatil yang lonjong. Ta marbutahnya wajannah, berhenti itu, warahmah, nihlah, jangan nanti wajannat, warahmat, nihlat, salah ya. Atau karena ada barisnya dua, nihlata atau nihlatan, nah, ini salah. Ini biasa anak-anak lah. Kemudian dua huruf sukun. Ya, dua huruf sukun harus menyisakan sifat pada huruf yang terakhir jika dimatikan. Wabarqa. Enggak boleh wabar saja. Mana yang qafnya? Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Mana itunya? Kalau misalnya fi lailatul qadr. Mana qad? Ana rohnya. Bisa. Itu berhenti enggak bisa gitu. Dan harus ditebalkan ya kalau qadr, kalau fathah sebelumnya ditebalkan. Ditebalkan rohnya. Kemudian jangan hanya sebentar aja. Ming. Nah, itu membaca dinasti Ming. Ming. Nah, ada sifat hamasnya lagi.
Kemudian yang di surah apa itu Ar-Rahman, wala jan, mesti berarti gitu, nggak boleh wala jan ala juyubihin. Kemudian ini ada juga ya sebagian yang termasuk orang tua juga ada nih. Waw yang berbaris biasa di kalimat tauhid ya. La ilaha illahu, nggak boleh la ilaha illahu. Lahu termasuk juga hiya, ada fani'immahi. Yang kayak gitu mesti dimatikan dia huruf terakhirnya. Nah ini yang alif mustatil yang lonjong, atau kalau bab tajwid itu biasa disebut dengan al-alifatus sab'ah, alif yang 7 ya. Ini kita cukupkan 3 saja sini. Mustatil, bukan mustahil. Mustatil itu artinya lonjong, memanjang. Jadi kalau misalnya kaidah sederhananya, kalau berhenti dia alifnya dibaca ada. Kalau dia lanjut alifnya tidak dibaca. Misalnya saya berhenti misalnya wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalau saya berhenti seperti di surah apa itu lagi, surah Al-Kahfi, lakinnahu Allah. Kalau saya lanjut enggak panjang, tapi kalau saya berhenti bisa lakinna ar-rasula, berhenti. Kemudian kalau lanjut ar-rasula nanti jangan dipanjangkan ya. Kemudian qawariro, kalau berhenti biasa kan anak-anak pun lanjutnya apa berhentikannya biasanya qawariro mim fiddati akwabi. Nah jadi kalau kaidah sederhananya, kalau dia berhenti dipanjangkan, alifnya dibaca, alifnya tetap. Kalau dia lanjut alifnya dihapus, Kemudian bagaimana menyambung dan memutus bacaan dengan isti'adzah dan basmalah pada surat. Nah ini ya, ini biasa yang sudah sampai sini bacanya tuh tahu maksudnya. Nah kalau dibatasi kayak gini itu tandanya dipotong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua isti'adzahnya diputus, bismillah dengan suratnya disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga isti'adzah dan basmalahnya disambung, surahnya diputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada yang disambung semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya. Dan kalau peringatannya ketika kita sudah di akhir surat, tidak boleh berhenti di bismillahnya. Di bismillah untuk surat berikutnya. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nggak boleh gitu ya. Bismillahnya kok ditarik ke sana. Ini namanya nggak tahu aturan. Kemudian soal belum terakhir, masih soal sebelum terakhir. Kapan isti'adzah dibaca dengan jahar, keras, dan kapan dibaca dengan sir? Nah, bukan sir ya, saja apa ya, saja citra ya, mentang-mentang seperti bahasa Inggris, jadi bacanya sir. Jadi jahar tuh jahrun. Kalau sir tuh sirrun. Kalau jahar tuh dibaca keras, sir dibaca pelan. Sir tuh bukan berarti dalam hati ya. Baca sir berarti dalam hati, enggak. Nah, sir itu ukurannya kita bisa dengar sendiri. Walaupun orang samping kita nggak dengar. Bismillah. Ada 4 kondisi membaca isti'adzah dengan suara keras. Ada 4 kondisinya. Nah, biar tahu nanti bagaimana membaca isti'adzah. A'udzubillah. Pertama, ketika membaca di hadapan orang-orang yang menyimak bacaan dalam halaqah Al-Quran. Jadi orang menyimak. Jadi bacanya keras a'udzubillahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setara dia dengan apa yang kita baca setelahnya. Yang kedua, ketika bertalaki kepada seorang guru untuk mentahsin bacaan. Nah, jadi dikeraskan, a'udzubillahnya dikeraskan. Kayak kita ngaji tahsin tuh a'udzubillahnya dikeraskan. Jangan baca tiba-tiba udah baca surat mana. Kemudian yang ketiga, tidak bermaksud membaca Al-Quran dengan sir, merendahkan suara. Jadi memang dari awal niatnya itu udah bacanya jahar. Ini niatnya sir, tapi dia baca a'udzubillahnya jahar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak nyambung kali. Yang keempat, bukan dalam keadaan sholat. Ya, kalau sholat ya bacanya sir. Kalau di luar sholat bacanya jahar. Dan ada 5 keadaan dianjurkan membaca isti'adzah secara sir. Ya, suaranya yang rendah. Yang pertama, tidak dalam keadaan keramaian, baik hendak membaca dengan suara rendah atau tinggi, terserah. Kita mau di rumah membaca sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, salah. Karena sendirian. Ya. Artinya gini, kita sendirian tuh isti'adzah kita untuk kita cuma. Tapi kalau ada orang yang menyimak, dengan kita membaca isti'adzah, dia juga membaca isti'adzah. Jadi dia juga terikut meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian ketika bermaksud membaca Al-Quran dengan suara rendah, baik dalam halaqah ataupun sendirian, memang sudah maksudnya udah rendah bacanya. Jadi bacanya juga rendah, suaranya direndahkan. Saat ketika melaksanakan sholat, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Jadi baik sholat yang dikeraskan bacaannya atau sholat yang tidak seperti zuhur asar. Jadi tetap baca isti'adzahnya sir. Makanya kalau imam tuh setelah membaca iftitah, tawajuh, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kayak gitu. Jangan pula a'udzubillah itu keras. A'udzubillah. Ini dengar orang ini mau baca Quran, apa mau sholat, nanti nggak tahu.
Nah, tapi itu disunahkan ya, maksudnya disunahkan membaca isti'adzah, nggak baca pun orang nggak masalah. Yang keempat, ketika berada dalam halaqah Al-Quran sedang bertadarus, bukan yang pertama membaca. Ini kan tadarus nih, udah bacanya udah bagus semua, jadi cuman menghatamkan aja. Nanti siapa yang lanjut setelahnya, yang pertama aja membacanya keras, a'udzubillahi min. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya nanti untuk melanjutkan baru baca. Yang kelima, ketika tengah membaca Al-Quran kemudian dipotong dengan perkataan selain Al-Quran. Misalnya Ustaz Alwi ini lagi di rumah baca Al-Quran, mau khataman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, pas baca itu habis itu tok 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 tok. Habis itu Salwi berhenti. Waalaikumsalam, siapa? Nah, itu kan udah ngomong. Habis itu baru a'udzubillahi minasyaitonir. Baru lanjut lagi a'udzubillahi minasyaitonir. Karena nggak sopan kalau udah diselingi dengan perkataan selain Al-Qur'an. Ya, kalau yang sudah punya anak tahu lah itu. Kalau pas lagi baca-baca entah ngapain aja kerjaannya kan. Awas itu habis itu baru lanjut lagi. Dah. Kemudian soal ke berapa soal Wi? Ke 60 atau soal terakhir. Nah, kalau ini perhatikan, ini juga lumayan penting. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara mempraktekkannya? Bagaimana cara wakaf dan menyambungnya? Kalau untuk surah At-Taubah di akhir surah Al-Anfal, kemudian lanjut ke surah At-Taubah. Ini cara bacanya 3. Ya. Yang pertama dengan cara wakaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Baru masuk ke surah Al-Bara'ahnya. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan disakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Yang ketiga dengan cara diiklapkan langsung. Sambung. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Dah. Kemudian ada dalam surah Hud. Ini satu-satunya imalah dalam riwayat Habs an Asim. Ya, satu-satunya ya. Selain itu nggak ada imalah. Cara membacanya, wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha. Bukan majre. Majre itu orang Indonesia atau orang Alas, orang Gayo, orang Kalimantan. Majere salah. Majere re. Tipis. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini yang udah belajar berarti tahu dia tipis. Majreha. Yang belum cuman dengar aja. Dengar dulu majreha. Ini bacanya majreha. Nah, bukan majreha.
Majri, majriha. Dah, kemudian ini dalam surah Yusuf. Ini juga prakteknya lumayan sulit. Boleh dengan ismam, boleh dengan raum. Yang paling sering dipraktekkan ismam. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu arti ismam. Dengan mensukunkan nun pertama dan mengidghamkannya ke nun yang kedua. Dengan memoyongkan, dengan mendepankan bibir tanpa ada suara. Maksudnya suaranya suara yang tadi. Dia sebagai isyarat saja. Seperti ya contohnya ya. Ini kita praktekkan yang ismam. Prakteknya juga ada dua nanti. Ini praktek pertama dulu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini ada alanya nih ya. Coba lihat di banyak Qur'annya. La ta'manna ala Yusuf. Jadi pertama tadi itu dia gunanya dulu. Wa qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Itu praktek ismam yang pertama. Praktek ismam yang kedua dia langsung. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi udah pertamanya udah kayak gitu. Kemudian masuk ke raum. Ya, raum ini maksudnya tetap membaca nun yang berbaris dhammah dengan suara yang lemah. Artinya sepertiga ya, sepertiga dhammah. Artinya dhammah yang tidak sempurna. Seperti qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya macam ya semacam inilah ya. Enggak serius kali bilangnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna manuna ala Yusuf. Kalau yang jelas kan manuna. Tapi kalau yang kurang manuna ala Yusuf. Ya kayak gitu ya. Kemudian di dalam surah Fussilat ayat 44. Kalau ini di tashil ya, yang pada kata a'jami. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Jadi a'jamiyyu wa arabi. Enggak boleh baca a'jami atau a'jami, enggak boleh. Yang namanya tashil ya. Yang hamzah pertamanya ditahqiq, hamzah kedua ditashil. Kemudian yang kelima ini dalam surah Ahqaf ayat 4. Ini kalau kita berhenti ya, misalnya berhentinya di sini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Berhenti di situ. Ya. Ulangnya bagaimana bacanya? Ituni bi kitabim min qabli hadza
Nah, kenapa ini saya cantumkan? Karena di sini juga terkadang orang membacanya salah. Baik, bacanya itu nih. Jadi itu nih karena hamzahnya nampaknya sukun kan. Jadi bacanya itu nih atau itu nih salah. Bacanya itu nih jadi mad badal. Sama juga yang di surah Al-Baqarah itu yang apa? Ud'u syuraka'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'tu bi surah. Itu kalau dipisah alfa sama uktunya fa'tu bi surah atau iktunya jadi alfa kemudian itu sama dengan ini ya. Itu nih bi kitabin. Udah habis babnya dan selesai bukunya. Insya Allah sudah lengkap. Minggu depan tidak pakai video lagi. Dah, Ustaz Jul, matikan kamera saja.